Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alipia Fitri Misbahul Umah dengan NIM C1M021030. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya dengan judul Penerapan Teknik Mikropropagasi Tanaman Kentang Solanum tuberosum L melalui kultur jaringan. Tanaman kentang atau Solanum tuberosum L merupakan salah satu tanaman pangan penting di dunia. Namun, produktivitas kentang di Indonesia masih rendah karena sulitnya penggandaan bibit kentang yang bebas penyakit dalam jumlah yang banyak. Teknik kultur jaringan atau mikropropagasi dapat menjadi solusi untuk memperbanyak tanaman kentang secara cepat dan massal dengan sifat yang seragam dengan induknya serta bebas dari penyakit. Teknik kultur jaringan atau mikropropagasi ini adalah teknik atau cara untuk menumbuhkan sel jaringan atau organ atau bagian tanaman lainnya untuk menjadi tanaman secara utuh dalam kondisi yang steril atau aseptik pada media yang mengandung nutrisi di laboratorium. Teknik ini melibatkan beberapa tahapan kritis seperti seleksi tanaman induk, kemudian sterilisasi eksplan, multiplikasi, induksi akar, dan aklimatisasi. Dengan penerapan yang tepat, teknik mikropropagasi dapat meningkatkan ketersediaan bibit tanaman kentang yang berkualitas dan mendukung peningkatan produktivitas tanaman kentang di Indonesia. Selain digunakan untuk memperbanyakan tanaman, kultur jaringan atau mikropropagasi ini juga berfungsi teknik kultur jaringan atau mikropropagasi ini juga berfungsi memproduksi metabolit sekunder, kemudian pelestarian plasma nutfah yang hampir punah, serta membantu memperbaiki sifat tanaman. Kemudian tujuan dan manfaat dari mikropropagasi kentang. Yang pertama yaitu tujuan dari mikropropagasi kentang ini adalah mempelajari budidaya tanaman kentang atau Solanum tuberosum L secara kultur jaringan, mulai dari persiapan media, kemudian sterilisasi eksplan, penanaman eksplan, subkultur, dan penyimpanan in vitro. Selain itu, tujuannya juga untuk mengetahui pengaruh konsentrasi zat pengatur tumbuh terhadap pembentukan kalus tanaman kentang secara in vitro. Manfaat dari mikropropagasi kentang ini adalah menghasilkan biakan tanaman kentang yang memiliki sifat identik dengan tanaman induk. Kemudian menyediakan bibit bebas penyakit dari klon-klon unggul melalui kultur jaringan, serta berkontribusi dalam ketahanan pangan melalui perbanyakan kentang secara cepat dengan benih berkualitas dan bebas dari patogen. Metode penulisan di sini yang pertama yaitu jenis dan pendekatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk mengamati fenomena secara mendalam. Kemudian yang kedua yaitu lokasi dan waktu, bertempat di kampus Fakultas Pertanian Universitas Mataram dari bulan April sampai Mei tahun 2024. Kemudian yang ketiga sumber datanya yaitu berasal dari hasil riset kualitatif dari jurnal terbaru dalam 10 tahun terakhir. Yang keempat yaitu validasi data adalah triangulasi data untuk memeriksa konsistensi informasi. Yang ketiga yaitu teknik atau tahapan dari kultur jaringan untuk mikropropagasi tanaman kentang. Yang pertama yaitu seleksi eksplan dengan memilih tanaman induk dengan sifat unggul dan bebas penyakit sebagai sumber eksplan seperti tunas apikal, mata tunas aksiler, kemudian potongan batang, daun, akar, dan anakan. Yang kedua yaitu sterilisasi eksplan adalah proses menghilangkan atau penghilangan kontaminasi dari permukaan eksplan untuk mendapatkan kultur yang steril dan bebas dari patogen. Tahapan yang ketiga yaitu multiplikasi adalah tahapan perbanyakan jaringan atau organ tanaman melalui tunas aksilar, tunas adventif, atau embrio untuk menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak. Tahapan selanjutnya yang keempat yaitu induksi akar.
adalah tahapan pembentukan akar pada planet untuk persiapan aklimatisasi sebelum dipindahkan ke lingkungan luar. Tahapan terakhir adalah aklimatisasi, yaitu tahap adaptasi planet terhadap lingkungan baru di luar botol kultur sebelum ditanam di lahan. Peran zat pengatur tumbuh dalam mikropropagasi kentang ada 3 zat pengatur tumbuh. Yang pertama yaitu sitokinin. Sitokinin seperti BAP dibutuhkan untuk merangsang pembentukan tunas pada tahap multiplikasi. Yang kedua yaitu auksin seperti NAA berperan dalam induksi akar untuk persiapan aklimatisasi planet. Yang ketiga yaitu sumber alami. Sumber alami ini bisa berasal dari tanaman tomat dan air kelapa karena tanaman tomat dan air kelapa ini mengandung sitokinin yang alami dapat dimanfaatkan sehingga dapat dimanfaatkan dalam kultur jaringan. Keunggulan teknik mikropropagasi kentang. Yang pertama yaitu produksi massal, karena dapat menghasilkan bibit dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat, tidak terbatas musim, dan tidak memerlukan lahan yang luas. Yang kedua yaitu keseragaman. Bibit yang dihasilkan memiliki sifat yang sama dengan tanaman induk dan bebas dari penyakit. Yang ketiga yaitu efisiensi biaya. Efisiensi biaya dibandingkan teknik mikropropagasi kentang ini atau kultur jaringan pada tanaman kentang ini lebih efisien jika digunakan dibandingkan dengan perbanyakan konvensional yang membutuhkan lahan dan tenaga kerja yang lebih banyak. Kemudian yang terakhir yaitu dukungan dari pemuliaan. Dengan diadakannya teknik Dengan dilakukannya teknik mikropropagasi kentang atau kultur jaringan ini dapat mendukung program pemulihan tanaman kentang untuk meningkatkan kualitas, kemudian produktivitas, dan ketahanan. Tantangan penerapan mikropropagasi kentang. Yang pertama yaitu mutasi sel. Risiko terjadi mutasi sel pada Risiko terjadinya mutasi pada sel selama kultur in vitro. Yang kedua yaitu ketantangannya membutuhkan keahlian dan pengalaman dalam bidang bioteknologi. Yang ketiga adanya risiko kegagalan dalam produksi dan biaya yang tinggi. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan zat pengatur tumbuh harus memperhatikan dampak ekologis. Penelitian terkait mikropropagasi kentang ini ada 3, yaitu pengaruh manitol. Manitol 2% yang ditambahkan dapat menghambat pertumbuhan untuk konservasi in vitro jangka menengah. Kemudian yang kedua, pengaruh asam fulfat. Konsentrasi asam fulfat 50 mg per liter yang ditambahkan dapat memberikan hasil terbaik pada pertumbuhan kultur tunas dari tanaman kentang. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh NAA dan BAP. Kombinasi zat pengatur tumbuh NAA dan BAP ini berpengaruh nyata pada pertumbuhan tanaman kentang secara in vitro. Kemudian kesimpulannya yaitu yang pertama, teknik kultur jaringan atau mikropropagasi ini dapat memperbanyak tanaman kentang secara cepat dan massal dengan sifat yang seragam dan bebas dari penyakit atau patogen. Kemudian yang kedua yaitu berpengaruh zat pengatur tumbuh seperti sitokinin dan auksin berperan penting dalam setiap tahapan mikropropagasi kentang. Yang ketiga yaitu tantangan dan peluang. Meskipun memiliki tantangan, teknik mikropropagasi kentang ini memberikan peluang untuk meningkatkan ketersediaan bibit berkualitas dan mendukung peningkatan produktivitas tanaman kentang. Sekian hasil dari presentasi hasil makalah biotek saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.